Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia Z dengan NIM 20510501007. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LC/MEI yang berjudul Penghitungan Pendapatan Nasional. Definisi pendapatan nasional yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam setahun. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, yaitu jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam batas wilayah di suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dengan rumus, pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Selanjutnya, produk nasional bruto atau GNP, yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Dengan rumus, pendapatan WNI DN ditambah pendapatan WNI LN atau luar negeri dikurang pendapatan asing DN. Selanjutnya, produk nasional neto atau NNP, yaitu produk nasional kotor dikurangin penyusutan barang modal. Dengan rumus, GNP dikurang nol depresiasi atau penyusutan barang modal. Selanjutnya, pendapatan nasional neto atau NNI, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dengan rumus, NNP dikurang pajak tidak langsung. Selanjutnya, pendapatan perseorangan atau PI, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dengan rumus, NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment. Selanjutnya, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan ini yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan untuk kegiatan investasi. Dengan rumus, personal income dikurang pajak langsung. Selanjutnya, manfaat penghitungan pendapatan nasional, yaitu ada 9. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan, yaitu dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap
proses produksi. Selanjutnya, metode pendekatan pengeluaran, yaitu berjumlah semua pengeluaran di rumah tangga, di perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Terakhir, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan nasional ekonomi Islam. 1. Wagah anima. 2. Sodaqoh. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, usul. Yang keenam, jizyah. Yang ketujuh, kharaj. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Terakhir, wakaf. Sekian dari tanggapan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.